Cerita rakyat dari Belitung, berjudul Putri Sedaru Putih. Pada zaman dahulu kala, di salah satu desa di Bengkulu, hiduplah 7 anak yatim piatu. 6 anak di antaranya adalah laki-laki. Kemudian satunya lagi adalah perempuan yang bernama Putri Sedaru Putih. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sebagai petani di sawah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Putri Sedaru Putih diperlakukan istimewa oleh semua saudaranya karena merupakan perempuan sendiri di dalam keluarga. Sesuai dengan namanya, Putri Sedaru Putih yang benar sebagai putri di rumah yang sederhana. Pada suatu malam yang sunyi, si putri yang sedang tertidur nyenyak itu bermimpi. Di dalam mimpinya, Putri didatangi oleh seorang kakek yang berkata, "Kau harus mempersiapkan dirimu, nak, karena ajalmu sudah dekat." Mendengar hal itu, Putri sangat kaget. "Jika kau meninggal dunia nanti, dari makammu akan tumbuh sebuah pohon yang berguna untuk banyak orang." Setelah melanjutkan kalimatnya, sang kakek menghilang, dan sang putri pun bangun dari tidurnya. Ia tampak kebingungan dengan pakaian yang dikenakan basah oleh keringat. Mengapa mimpiku sangat aneh? Meskipun itu hanya sebuah mimpi, namun di dalam benak Putri Sedaru Putih, ia mempercayainya. Yang membuat setiap hari sang putri menjadi gelisah. Semenjak mimpi itu terjadi, ia tidak bisa lagi tidur nyenyak. Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Lantas, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Sangat menyeramkan jika dibayangkan. Hari demi hari berlalu. Tubuh sang putri semakin kurus. Matanya sayu dan wajahnya tampak pucat. Ia terus merasa gelisah memikirkan mimpinya itu. Bahkan ia tak makan sepanjang hari dan kesulitan untuk tidur. Bagaimana jika itu terjadi? Semua saudara sang putri pun mengetahui perubahan sang Putri Sedaru Putih. "Apa yang terjadi padamu, saudaraku?" "Iya, kesehatanmu menurun. Apakah ada sesuatu yang kau inginkan, namun kami tidak bisa memenuhi?" Tadinya, Putri Sedaru Putih enggan menceritakan mimpinya kepada para saudaranya. "Katakan saja pada kami, Dik." Namun saat melihat wajah kakak-kakaknya yang penuh kekhawatiran, ia pun semakin kepikiran. Sebenarnya, sudah lama aku merasakan ini semenjak aku bermimpi. Akhirnya, Putri Sedaru Putih pun memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Setelah selesai bercerita, semua kakak Putri Sedaru Putih tidak mempercayainya. "Sebaiknya kau lupakan saja mimpimu, Dik." "Benar, mimpi kan hanya bunga tidur saja." "Benar apa yang dikatakan seluruh saudaramu, Dik." Putri Sedaru Putih pun mengangguk, menuruti kakak-kakaknya. Mungkin benar yang dikatakan kakak-kakakku. Itu hanya bunga tidur saja. Setelah menceritakan mimpinya, sang Putri Sedaru Putih menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Tidak ada rasa gelisah yang menghantui dirinya lagi. Ia menjadi mudah untuk tidur, mampu beraktivitas dan makan dengan lahap. Ia kini kembali bersinar. Seluruh kakak laki-lakinya pun senang karena adik bungsunya kembali ceria. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Sedaru Putih belum juga terbangun dari tidurnya, padahal matahari sudah menyapa. Akhirnya sang kakak tertua membangunkan Putri Sedaru Putih di dalam kamarnya. "Dik, bangun, sudah siang. Kakak juga mau pamit mau pergi ke sawah." Namun, Putri Sedaru Putih tak kunjung membuka mata. "Dik, Putri Sedaru Putih, bangunlah." Sang kakak mulai curiga karena Putri Sedaru Putih tidak biasanya susah untuk dibangunkan. Ia mengguncang tubuh adiknya beberapa kali. "Dik, jangan kau bercanda, bangunlah." Segala cara sudah dilakukan, namun Putri Sedaru Putih tak kunjung bangun. Ia pun memanggil saudaranya yang lain. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa Putri Sedaru Putih telah meninggal dunia di dalam tidurnya. "Putri, Putri." Seluruh kakak Putri Sedaru Putih menangis haru.
Apa kau meninggalkan kami begitu cepat? Mereka semua harus menerima kenyataan. Akhirnya, Putri Sedaro Putih dimakamkan di halaman belakang rumahnya. Kita makamkan di sini saja. Seluruh saudara sang putri sangat terpukul akibat kepergian sang adik. Mereka tidak menyangka bahwa mimpi adiknya menjadi kenyataan. Setiap hari, semua saudara Putri Sedaro Putih bergantian membersihkan makam dan menaburkan bunga yang wangi. Hingga pada suatu hari, salah satu saudara melihat ada sebuah pohon yang tumbuh di pusara adiknya. Makam Putri Sedaro Putih ditumbuhi sebuah pohon kecil, Kak. Benarkah? Waktu berlalu begitu cepat. Pohon itu semakin tumbuh besar. Saudara tertua pun memberikan nama kepada pohon tersebut. Kita namai pohon ini dengan pohon Sedaro Putih. Kemudian, 5 tahun berlalu. Pohon Sedaro Putih telah berbuah. Pohon itu berbuah warna merah, sehingga membuat banyak tupai yang datang untuk menggigitnya. Akibatnya, banyak tangkai buah yang terlepas. Saat itu, tanpa sengaja kakak tertua melihat sebuah cairan keluar dari batang pohon bekas tangkai yang terlepas. Cairan tersebut berwarna kuning dan dijilati oleh tupai. Cairan apa itu? Warnanya kuning dan tampaknya tupai itu menyukainya. Karena penasaran, sang kakak pun mencolek cairan tersebut, kemudian mencicipinya. Rasanya manis sekali. Dengan segera ia mengajak saudara yang lain untuk mengetahui hal tersebut. Cobalah, rasanya manis. Benar, manis sekali. Bahkan lebih manis dari madu dan gula. Karena ketagihan, akhirnya mereka mengambil sebilah bambu untuk menampung cairan tersebut. Sebaiknya kita tampung saja cairan ini. Cairan kuning yang keluar dari pohon Sedaro Putih itu terkenal hingga ke pelosok desa. Warga beramai-ramai mendatanginya dan meminta cairan tersebut. Para warga menggunakan cairan tersebut untuk memasak agar masakannya lebih tahan lama. Pohon Sedaro Putih tersebut terkenal dengan nama pohon enau. Dan cairan kuning tersebut adalah bahan utama pembuat gula merah. Legenda Putri Mandalika. Kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, di Pantai Kute Lombok, berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing-cacing laut dalam bahasa Sasak disebut nyale. Nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20 setelah purnama di bulan ke-10 menurut kalender suku Sasak. Pantai Kute Lombok terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang dipercaya hingga sekarang oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lampau. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana kerajaan tersebut berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mumpuni, rakyat sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami? Maafkan Ananda, Yang Mulia Raja Tanjung Beru. Selama ini, Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik,
tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika Yang Mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun, untuk masalah ini, biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih Yang Mulia telah berkenan mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat dahulu di istana khusus tamu kerajaan. Yang Mulia, tujuan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Yang Mulia, maksud kedatangan Ananda, Ternyata bukan hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena itu, keputusan ini akan ayah serahkan padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balairung istana. Putri Mandalika ingin mengenali siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan, sedangkan para pangeran itu mulai tidak sabar. Terjadi keributan kecil di antara mereka. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku adalah raja besar yang menguasai utara. Tidak mungkin. Akulah putra mahkota kerajaan barat sana. Putri pasti memilihku. ayahku adalah penguasa lautan di timur. Akulah yang paling layak menikah dengan Putri Mandalika. Jika sampai kamu atau kamu yang terpilih, kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaan kalian. Kamu pikir aku tidak berani menyerang kerajaanmu? Pasukanku punya persenjataan yang lebih lengkap. Kerajaanmu akan kuratakan dengan tanah. Kalau aku tidak terpilih, maka aku bersumpah semua armada angkatan laut ayahku akan meluluhlantahkan negeri kalian. Akan kubumi hanguskan negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung diam di tempat karena terkejut Putri Mandalika ternyata berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali, datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi. Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika memberi jawaban dengan terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk yang maha kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, ayah, besok pagi-pagi, marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran, tetapi rakyat juga berduyun-duyun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperang. Aku hanya menginginkan rakyat negeri kita ini hidup makmur, aman dan tentram. Sungguh aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan.
kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah, maka aku memutuskan menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Dan keputusanku ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Ananda merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal, ibu, ayah. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang dan membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika. Tapi, sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut, datanglah nyale berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri. Seperti pesan Putri Mandalika, rakyat mengambil nyale-nyale tersebut. Sebagian mereka masak, dan sebagian lainnya ditaburkan di sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan suku Sasak, nyale-nyale yang jumlahnya ribuan datang ke pantai. Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoi. Ia adalah seorang laki-laki yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Pada suatu hari, Batin Lagoi sedang berjalan di pinggir pantai. Tidak jauh dari posisinya, ia mendengar tangisan bayi. Hei, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari di mana suara bayi itu berasal. Batin Lagoi terus mencari di mana arah suara bayi itu berada. Ia sangat memperhatikan sekali setiap sudut pantai yang ia lewati. Ketika ia berjalan mendekati semak-semak, suara tangisan bayi tersebut semakin terdengar jelas. Dan ia terkejut ketika mendapati ada sosok bayi perempuan yang berada di dalam semak-semak. Astaga, siapa gerangan yang meletakkan seorang bayi di sini? Dengan pelan dan berhati-hati, ia mendekati bayi itu dan kemudian mengangkat bayi itu dengan pelan dan perasaan ragu. Timbullah keinginannya untuk mengangkat bayi yang ia temukan sebagai anaknya. Ia memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu. Kasihan bayi ini. Aku akan membawanya pulang dan merawatnya seperti anakku sendiri. Setelah sampai di rumah, ia memberi nama bayi itu Putri Pandan Berduri. Ia merawat dan menyayangi bayi itu. Ia selalu merasa Tuhan sudah memberi tugas untuknya dengan merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Sehingga membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya.
Banyak juga pemuda yang menyukainya, namun tidak berani untuk meminangnya. Karena batin Lagoi menginginkan putrinya dinikahi oleh pria keturunan Megat, sebutan keturunan bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Di daerah yang berbeda, di Pulau Galang, tinggallah 2 orang putra keturunan Megat, bernama Julela dan Jenang Perkasa. Semasa kecil, kakak beradik itu hidup rukun, namun kerukunan yang mereka jalani seketika sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang. Sejak saat itu, sikap Julela berubah menjadi angkuh. Ia juga pernah mengancam Jenang Perkasa. Hei, Jenang yang bodoh. Suatu hari nanti, aku akan menjadi pemimpin di kampung ini. Dan kau harus mengikuti segala perintah yang aku berikan. Jika tidak, maka kau akan aku usir dari kampung ini. Jenang Perkasa merasa sangat kecewa akan sikap kakaknya. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah dan tujuan. Hingga sampailah ia di Pulau Bintan. Saat Jenang Perkasa berada di Pulau Bintan, ia tidak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Ia sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena sifatnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum semua orang. Jenang Perkasa lalu menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita mengenai Jenang Perkasa terdengar sampai ke telinga batin Lagoi, sehingga ia penasaran ingin bertemu dengan Jenang Perkasa. Pengawal, tolong sampaikan kepada Jenang Perkasa supaya datang ke acara makan malam di istana dengan seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Baik, Yang Mulia. Sejak Jenang Perkasa datang ke acara tersebut, batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Dari mulai cara ia bersikap sampai cara makan Jenang Perkasa pun diamati batin Lagoi secara diam-diam. Sungguh baik hati sekali pemuda itu. Sepertinya ia cocok menjadi pendamping putriku nanti. Batin Lagoi akhirnya menghampiri Jenang Perkasa untuk mengajak berbincang-bincang. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini. Jenang Perkasa terkejut mendengar tawaran batin Lagoi. Begini, Yang Mulia. Saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting, dia juga mau menikah dengan saya. Karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasakan oleh Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya. Baiklah, Nana. Aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin ia juga suka denganmu karena engkau mempunyai hati yang tulus. Jujur, saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena sudah mempercayai saya untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri. Setelah batin Lagoi bercerita kepada Putri Pandan Berduri mengenai Jenang Perkasa, Putri pun setuju untuk dinikahkan dengan Jenang Perkasa. Wah, benarkah ayah? Aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh Jenang Perkasa. Sejak saat itu, seluruh pengawal mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Untuk mempercantik halaman kediaman batin Lagoi, dipenuhi dengan bunga dan hiasan. Keesokan harinya, batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putrinya. Seluruh warga di Pulau Bintan diundang untuk hadir. Waktu pun berlalu. Batin Lagoi merasa umurnya sudah tua. Ia pun memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Sekarang saya sudah tua. Saya serahkan kepemimpinan suku laut ini kepadamu, Jenang Perkasa. Terima kasih, Yang Mulia.
karena kebaikan dan kehalusan budi pekertinya, akhirnya Jenang Perkasa menggantikan tahtanya. Jenang Perkasa pun menjadi pemimpin suku laut yang disegani sekaligus dicintai oleh rakyatnya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.